Di sebuah pulau terapung terlihat seorang pemuda yang bernama Su Beihuang. Dia sedang memurnikan sebuah pil yang bernama pil nirvana. Menyempurnakan pil nirvana ini sepertinya sangatlah sulit yang membuat Su Beihuang sangatlah kewalahan. Sesaat kemudian seorang wanita bernama Yu Ruoqing datang ke sana seraya mengatakan untuk Su Beihuang segera berhenti menyempurnakan karena dirimu tidak akan pernah bisa menyempurnakan pil nirvana. Melihat kedatangan Ruoqing, Beihuang langsung bertanya, "Untuk apa kamu datang ke sini?" Ruoqing lalu menjawab, "Tentu saja untuk membunuhmu." Mendengar itu Beihuang benar-benar tidak menyangka dan dia lalu berkata, "Ruoqing, apakah kamu sudah gila?" Tetapi Ruoqing tidak menggubrisnya dan dia lalu berkata dengan sangat bangganya bahwa dia adalah alkemis nomor 1 di benua Guyao. Mendapati fakta ini, Beihuang benar-benar tidak menyangka karena sebenarnya dia menyempurnakan pil nirvana ini itu semata-mata untuk diberikan kepada Ruoqing untuk melamarnya. Namun dia tidak pernah menyangka bahwa kekasihnya ini akan berbuat seperti ini kepadanya. Tapi pada saat ini dia tidak bisa berpikir banyak karena Ruoqing telah melayangkan serangan kepadanya. Beihuang juga kembali dibuat terkejut karena ternyata Ruoqing memiliki api peringkat tinggi di tubuhnya. Dia langsung menyadari bahwa Ruoqing selama ini telah menyembunyikan banyak hal darinya. Kemudian baku hantam antar mereka berdua pun terjadi. Beihuang meraung bahwa di dunia ini tidak ada orang yang bisa membunuhnya. Bahkan jika dia saat ini harus mati, maka dia akan mati dengan tangannya sendiri. Segera dia pun masuk ke dalam tungku pil lalu meledakkan dirinya sendiri bersama dengan pil nirvana yang dia sempurnakan. Entah apa yang terjadi setelah kejadian itu, tetapi yang jelas kita dibawa ke sebuah kekuatan bernama Istana Bela Diri Lanhuo, yang mana terlihat di sana ada seorang penatua yang bernama Penatua Yanhe. Dia saat ini sedang memberi arahan kepada setiap calon murid Istana Lanhuo, yang mana siapapun yang bisa membangkitkan seni bela diri mereka, maka akan secara resmi menjadi murid Istana Bela Diri Lanhuo. Sementara untuk orang yang bisa membangkitkan seni bela diri di atas tingkat bumi, Istana Lanhuo akan menghadiahinya dengan pil Void Spirit dan juga akan bisa langsung masuk ke Akademi Vermilion. Dijelaskan di sini bahwa pil Spirit Void sulit didapatkan dikarenakan langkanya seorang alkemis. Sementara di antara para murid, terlihat ada seorang murid yang sangat tampan, dia bernama Su Beitian yang merupakan MC di film ini. Beitian bertekad bahwa dia akan membangkitkan seni bela dirinya dan menjadi seorang praktisi. Tapi kemudian seorang wanita bernama Ruoyan mencibir kepada Beitian, yang mana dia mengatakan bahwa dari semua orang, hanya Beitian yang tidak layak untuk mendapatkan pil Void Spirit. Namun Beitian menjawab dengan hinaan juga yang membuat pemuda di samping Ruoyan marah dan mengatakan bahwa Beitian hanyalah seorang pecundang yang sebelumnya telah dihajar habis-habisan oleh senior Han Peng, yang bahkan membuat meridiannya rusak. Namun para murid wanita yang mengagumi Beitian langsung membela Beitian dan mengatakan agar Beitian jangan menganggap omongan kedua badut ini, karena mereka berdua hanyalah iri dengan bakat dan ketampanan Beitian. Mendengar itu Ruoyan nampak marah dan kita pun dibawa flashback ke beberapa waktu sebelumnya, yang mana ternyata alasan mengapa Ruoyan sangat membenci Beitian adalah karena Beitian telah menolak cintanya. Flashback pun selesai, kita kembali ke waktu sekarang. Terlihat perdebatan semakin memanas yang membuat Penatua Yanhe harus angkat bicara. Penatua Yanhe juga berkata untuk apa Beitian datang ke sini karena dia sudah tahu bahwa Beitian meridiannya rusak dan sangat sulit untuk bisa membangkitkan seni bela diri. Namun Beitian menjawab bahwa meridiannya sudah membaik dan dia juga menawarkan diri untuk menjadi orang pertama yang maju untuk membangkitkan seni bela diri. Penatua Yanhe setuju dan dia memperbolehkan Beitian untuk menjadi orang pertama yang mencoba membangkitkan seni bela diri.
北天师兄加油！ 从你开始吧。 Sementara di puncak gunung terlihat ada dua orang wanita. Wanita cantik ini bernama Muran Pen dan bawahannya yang bernama Zizu. Dari percakapan mereka dapat diketahui bahwa Nona Muran Pen ini ternyata adalah tunangannya Beitian. Tetapi sepertinya Nona Muran Pen sedikit tidak senang dengan pertunangan ini. Dan dia datang ke sini juga untuk membuat sebuah kesepakatan dengan Beitian. Sementara saat ini Beitian sudah perlahan menaiki altar. Penatua Yanhe mengatakan bahwa dibutuhkan waktu 1 batang dupa untuk bisa membangkitkan seni bela diri. Namun jika waktu sebatang dupa telah habis, maka Beitian akan dinyatakan gagal. Beitian mengerti, dia langsung bersila di atas altar dan lalu membuat segel tangan sebelum kemudian proses pembangkitan seni bela diri pun dimulai. Setelah waktu yang lama, Beitian nampaknya belum bisa membangkitkan seni bela dirinya. Tetapi malah aliran energi, sel, dan meridiannya nampaknya terus bergejolak. Sepertinya bisa pecah kapan saja. Dan bahkan Beitian sudah mulai menyemburkan seteguk darah. Kondisi Beitian yang tidak baik-baik saja membuat orang-orang di sana pun cukup yakin bahwa Beitian pasti akan gagal. Pada saat ini, walaupun Beitian merasakan rasa sakit yang sangat menyakitkan, tetapi dia tidak menyerah dan malah hal itu membuat semangat juangnya semakin berkobar. Namun hal yang terjadi selanjutnya akan membuat Anda semua terkejut, yang mana dengan secara tiba-tiba, ingatan dari Su Beihuang, sang dewa Pilyin dan yang masuk ke tubuh Su Beitian. Yang bisa disebut bahwa saat ini Su Beitian telah mewarisi ingatan dari Su Beihuang. Satu tubuh dua ingatan yang membuat mereka menjadi satu. Melihat Beitian yang belum saja membangkitkan seni bela dirinya, sedangkan waktu sudah melebihi 1 batang dupa, semua orang pun langsung beranggapan bahwa Beitian telah gagal. Bahkan Penatua Yanhe pun mengatakan agar peserta selanjutnya naik ke altar. Dan Ruoyan juga sangat sudah tidak sabar untuk mempermalukan Beitian. Namun di saat itu tiba-tiba Beitian akhirnya berhasil membangkitkan seni bela dirinya. Dan bahkan tak tanggung-tanggung 6 pilar langsung menyala secara bersamaan. Semua orang pun dibuat terkejut. Sementara Penatua Yanhe nampak dia sangat senang. Karena Beitian telah berhasil membangkitkan seni bela diri elemen api tingkat surgawi. Mata Ruoyan benar-benar membulat, dia tidak bisa mempercayainya. Sementara para wanita yang mengagumi Beitian bersorak untuk keberhasilan Beitian. Akan tetapi hal yang membuat semua orang terkejut lagi terjadi, yang mana setelah membangkitkan seni bela diri elemen api, tiba-tiba saat ini Beitian membangkitkan seni bela diri elemen es. Yang bisa disebut bahwa saat ini Beitian telah membangkitkan seni bela diri elemen ganda yaitu api dan es. Sementara di puncak gunung, Zuzi mengatakan bahwa Beitian ini cukup menarik karena tidak disangka-sangka dia berhasil membangkitkan seni bela diri elemen ganda seperti Nona Muran Pen. Ketika Beitian selesai membangkitkan seni bela dirinya, tiba-tiba seorang praktisi jenius dari Akademi Vermilion yang bernama Han Peng muncul dan mengatakan bahwa Beitian telah curang. Semua orang pun langsung menyadari bahwa Han Peng ini adalah orang yang melukai Beitian yang membuat meridian Beitian rusak. Saat ini Beitian juga sangat mengingat di mana Han Peng ini telah melukainya dan bahkan menginjak kepalanya waktu itu. Penatua Yanhe langsung bertanya apakah kamu memiliki bukti bahwa Beitian curang. Han Peng langsung menjelaskan bahwa sebelumnya dia telah menyakiti Beitian. Dan sangat tidak mungkin Beitian bisa membangkitkan seni bela diri elemen ganda, api, dan es yang bahkan tingkat surgawi. Dan dia beranggapan bahwa semua yang terjadi sebelumnya adalah ilusi karena Beitian telah mengkonsumsi sebuah pil. Mendengar tuduhan itu, Beitian tentu saja tidak terima dan untuk membuktikannya, maka dia menantang Han Peng untuk bertarung dengannya di arena di bawah mata semua orang.
Han Peng langsung menyetujuinya karena Bei Tian ini cari mati, maka dia dengan senang hati akan mengabulkannya. 你们两个确定？ Segera Penatua Yan He pun membuat sebuah perisai cahaya berbentuk segi empat dan mengatakan bahwa perisai ini adalah batasnya, dan siapapun yang keluar dari batas ini maka akan kalah. Han Peng dan Bei Tian pun langsung terbang memasuki cahaya segi empat itu dan langsung berhadapan satu sama lain. Terakhir kali Han Peng berhasil mengalahkan Bei Tian, dan kali ini dia yakin hasilnya juga akan sama. Segera dia menampilkan akar-akar pohon hijau dan langsung menyerang Bei Tian. Namun di saat itu, sebuah serangga yang entah datang dari mana tiba-tiba menyerang Han Peng dan membuat Han Peng kehilangan fokusnya, yang membuat Bei Tian dengan mudah membekukan akar-akar hijau itu dengan elemen es dan lalu melayangkan serangan api dengan elemen apinya. 好机会！ Semua murid mulai mendukung Bei Tian, sementara di arena dengan bantuan dari serangga misterius itu, Bei Tian dengan mudah mendaratkan serangan-serangannya kepada Han Peng, yang membuat Han Peng berhasil dijatuhkan. Melihat kekuatan Bei Tian, Mo Ye dari keluarga Mo mulai berpikir mungkinkah Bei Tian benar-benar membangkitkan seni bela diri elemen ganda api dan es. Sementara di arena, Bei Tian menginjak kepala Han Peng. Ini persis sama seperti yang dilakukan Han Peng kepadanya sebelumnya. Setelah puas, Bei Tian pun menendang Han Peng keluar dari arena dan sekaligus mengalahkannya dalam duel ini. Sementara di puncak gunung, Nona Muran Pen dan Zhu Zi pergi dari sana. Penatua Yan He lalu mengumumkan bahwa mulai sekarang Bei Tian resmi menjadi murid Istana Bela Diri Lan Huo dan sekaligus murid Akademi Vermilion dan juga berhak mendapatkan pil Void Spirit. Pada awalnya Bei Tian memang sangat excited sekali terhadap pil ini. Namun sekarang dia adalah dewa alkemis Bei Huang. Jadi pil semacam ini sudah tidak lagi menarik perhatian Bei Tian. Namun walaupun begitu, Bei Tian masih menyimpannya dan lalu berterima kasih kepada Penatua Yan He. 赠送给你了。这虚灵丹，多谢六长老，我会。 Singkat cerita, di saat perjalanan pulang, Bei Tian tiba-tiba dihentikan oleh sosok monster imut. Awalnya Bei Tian terkejut, namun kemudian monster imut itu menjelaskan bahwa dia adalah sosok pil nirvana yang Bei Huang sempurnakan di awal dan dia bernama Ling Er. Ling Er mengatakan bahwa Bei Tian adalah keturunan Bei Huang. Oleh karena itu, mulai sekarang Bei Tian adalah tuannya. Ling Er juga menjelaskan bahwa selama ini dia tidur di jantung Bei Tian, dan saat ini dia terbangun ketika Bei Tian berhasil membangkitkan seni bela dirinya. Bei Tian langsung mengerti bahwa sebelumnya Ling Er lah yang mengeluarkan serangga hijau yang membuatnya dengan mudah bisa mengalahkan Han Peng. 你是精灵孽神丹，可也从来没见过化血间唯一的真神丹。 Bei Tian lalu bertanya kekuatan macam apa yang bisa dimiliki oleh Ling Er. Ling Er langsung menjelaskan bahwa dia bisa mengendalikan roh dan dia juga bisa memperkuat segala sesuatu. Mendengarnya Bei Tian cukup senang karena kemampuan Ling Er bisa membantunya untuk meningkatkan kultivasinya. Dikarenakan Ling Er saat ini sedang lapar, Bei Tian pun memberikan pil Void Spirit yang sebelumnya dia dapat. Ling Er mengatakan bahwa pil Void Spirit ini hanyalah pil sampah. Namun tidak apa-apa, dia akan memperkuat sedikit pil ini, yang membuat pil ini 2 kali lipat lebih bagus dari sebelumnya. Setelah itu Ling Er pun langsung mengkonsumsinya, namun Ling Er menyadari bahwa ada orang yang akan datang. Alhasil dia pun segera masuk ke dalam jantung Bei Tian. 饿了，你有没有吃的？精药力提升了1倍。我先回去了。 Ternyata yang datang adalah Nona Muran Pen. Ketika bertemu Bei Tian kali ini, Nona Muran Pen benar-benar dibuat heran karena dia merasa Bei Tian di depannya sekarang sudah sangat berbeda. Biasanya, Bei Tian akan sangat gugup ketika bertemu dengannya, tetapi sekarang Bei Tian nampaknya sangatlah tenang. 我找你有点事儿。原来他见到我，不但会。 Bei Tian lalu bertanya, apakah kamu datang untuk memutuskan pertunangan? Nona Muran Pen menjawab tidak.
karena dia datang kepada Beitian untuk membuat kesepakatan dengan Beitian yang mana dia ingin membuat sandiwara di depan keluarganya dengan Beitian agar keluarganya tidak menikahkannya. Mendengar itu, Beitian tidak seserta-merta mengiyakan hal tersebut dengan gratis, yang mana Beitian meminta 10 batu roh tingkat rendah ditambah sumber daya kultivasi sebagai imbalan. Ling Er dan dirinya sangat membutuhkan sumber daya dan ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk mendapatkan sumber daya. 不知道你愿意帮我吗？自愿，我就配合你演戏。 Nona Muranpen langsung setuju, namun saat ini dia hanya bisa memberikan 3 batu roh tingkat rendah ditambah 300.000 koin emas, sementara sisanya akan segera menyusul. 好，成交。 Nona Muranpen memberikan manik komunikasi untuk memudahkan dia dan Beitian saling berkomunikasi. Sebelum kemudian mereka pun pergi ke rumah masing-masing. Beberapa saat kemudian Beitian telah sampai di rumahnya. Nampak ada wanita cantik yang menyambutnya. Ternyata wanita ini adalah kakak dari Beitian yang bernama Su Qinglian. Su Qinglian langsung bertanya bagaimana tes hari ini. Beitian pun menjawab dengan senang bahwa dia berhasil membangkitkan seni bela diri elemen ganda, api, dan es. Dan dia resmi diterima menjadi murid Akademi Vermilion. Ayah Beitian yang mendengar hal itu pun nampak sangat senang. Beitian lalu menunjukkan seni bela diri elemen api dan es yang baru saja dia bangkitkan. Sang ayah dan sang kakak pun kemudian memberi selamat kepada Beitian dan mengatakan bahwa Beitian adalah kebanggaan keluarga Su dan masa depan keluarga Su. 你是苏家的骄傲。 Kemudian keluarga kecil itu minum-minum untuk merayakannya. Namun ketika itu Beitian langsung menagih janji dari sang ayah, yang mana sang ayah pernah berjanji setelah Beitian membangkitkan seni bela dirinya, maka sang ayah akan menceritakan tentang ibunya. Ternyata selama ini Beitian tidak tahu apapun tentang ibunya. Sang ayah lalu menjelaskan bahwa nama ibu Beitian adalah Yawi Weli. Dia adalah putri bungsu dari pemimpin lembah obat di wilayah Donghuo. Di saat Beitian berumur 3 tahun, orang-orang dari lembah obat datang ke kota Lanhuo. Mereka membawa pergi ibu Beitian secara paksa dan juga menyakiti kakak Beitian dan bahkan juga mengambil api bawaan kakek Beitian yang bernama api roh hijau. 知道，我你是东火玉药抓走了你母亲，打伤了你姐姐。 Pada saat itu, ibu Beitian dengan mati-matian melindungi Beitian sehingga Beitian dapat selamat. Dan setelah sang ayah kembali, semuanya telah berakhir. Dan hal ini jugalah yang membuat keluarga Su-nya berada dalam kesulitan sampai sekarang. Dan keluarga Han juga memanfaatkan hal itu untuk menjatuhkan keluarga Su. Dan juga akibat hal itu, kakak Beitian mengalami luka dalam dan sangat sulit untuk bisa meningkatkan kultivasinya. Dan sang ayah juga memiliki luka lama yang membuatnya terjebak di ranah Grand Martial Master bintang 5 dan tidak bisa menerobos yang membuatnya gagal melindungi keluarga Su. 位老生，恰在午。 Mendengar semua fakta ini, Beitian pun menyimpan kemarahan kepada lembah obat dan juga keluarga Han. Beitian lalu berjanji kepada ayah dan kakaknya dia pasti akan menyelamatkan ibunya dan juga akan membiarkan lembah obat membayar harganya. Tetapi mendengar itu, sang ayah menghela napas dalam dan menjelaskan bahwa Beitian tidak tahu seberapa menakutkannya lembah obat itu. Sang ayah hanya meminta agar Beitian berlatih dengan giat, lalu menerobos ke ranah Grand Martial Master, dan kemudian bergabung dengan Akademi Bintang Api, dan juga 3 bulan lagi akan ada kompetisi. Beitian pun langsung berjanji kepada ayahnya bahwa dia akan mewakili keluarga Su dan dia pasti akan memenangkannya. Namun mendengar itu, ayahnya menegaskan bahwa dia tidak menekan Beitian. Dia hanya ingin Beitian berlatih dengan baik. 药果匍匐在脚下，大武失境，这样一来，家族论品，我苏家必。 Malam harinya, Beitian mulai berlatih. Kita lalu dijelaskan ranah-ranah kultivasi di benua Guyao ini. Yang mana ranah pertama dimulai dari Warrior, Martial Master, Grand Martial Master, Martial Spirit, Warrior Emperor, Martial King, Martial Emperor, Martial Sovereign, Martial Saint, Martial Kaisar, dan yang terakhir Martial God. Setiap ranah juga dibagi menjadi beberapa lagi. Contohnya ranah Grand Martial Master yang dibagi menjadi 6 bintang.
Dan saat ini, kultivasi Beitian berada di ranah warrior. Dan karena kultivasi Beitian masih rendah, dia tidak bisa mempraktikkan teknik-teknik kultivasi milik Dewa Baihuang. Dan jika Beitian ingin mencapai puncak lagi, maka dia hanya bisa selangkah demi selangkah dan membangun pondasi tertinggi. 从低至高分为武者之境以后，每重大踏巅峰，修炼根基最为重要。 Beitian alias Dewa Baihuang ingat tentang teknik bela diri sejati Xuan Huang, yang mana teknik itu sangat cocok untuk Beitian, dan akhirnya dia pun memutuskan untuk menggunakan teknik itu sebagai pondasinya. Beitian lalu mengeluarkan 3 batu roh tingkat rendah, dan lalu meminta Ling Er untuk memperkuat ketiga batu roh tingkat rendah ini. Melihat batu roh itu, Ling Er yang masih lapar pun meminta batu roh ini. Beitian setuju dan dia akan memberikan 1 dari 3 batu roh setelah Ling Er memperkuat ketiga batu roh ini. 我好饿，我想吃零食。Ling Er kemudian mencoba memperkuat batu roh itu, namun sayang Ling Er masih lelah dan hanya bisa meningkatkan sedikit batu roh tersebut. Tetapi Beitian sudah puas dengan itu, dan lalu memberikan 1 batu roh kepada Ling Er. Setelah itu Ling Er pun kembali beristirahat di jantung Beitian. 主人，灵儿，主人，我回去休息了。 Beitian menghela napas dalam dan dia berharap 2 batu roh tingkat rendah ini cukup untuk mengembangkan teknik seni bela diri sejati Xuan Huang. Dijelaskan setiap kali nadi bela diri terbuka, maka kekuatan tubuh fisik dan kekuatan tempur juga akan ditingkatkan. Namun karena Beitian memiliki seni bela diri ganda, maka setiap kali naik tingkat Beitian harus membuka 2 nadi bela diri. Tetapi dengan begitu kekuatan tempur dan tubuh fisiknya juga akan 2 kali lipat lebih kuat daripada ranah warrior biasa. 每开辟一条五脉，身体素。 Singkat cerita, Beitian berhasil menerobos ranah warrior bintang 3. Hal itu pun membuat Beitian cukup puas. Dan juga Beitian berhasil membuka 10 nadi bela diri dan teknik seni bela diri Xuan Huang telah masuk ke tingkat 1. 武者境，太棒了！一寸肌肉都蕴藏着冰火之。 Ketika Beitian akan beristirahat, tiba-tiba sebuah teriakan marah terdengar yang membuat Beitian langsung bergegas ke sumber teriakan marah itu berasal. Yang mana di aula pertemuan keluarga Su, terlihat pemimpin dari keluarga Qian beserta anaknya yang gendut menagih hutang 500.000 koin emas kepada keluarga Su. Ternyata keluarga Su memiliki hutang kepada keluarga Qian, yang mana jika keluarga Su tidak sanggup membayar, maka pemimpin keluarga Qian ingin menikahkan anaknya yang gendut dengan Su Qinglian, dan hutang secara alami akan dihapuskan. Tentu saja sang ayah dan Su Qinglian sendiri pun tidak setuju. Dan sang ayah berjanji bahwa dia akan membayar hutang 500.000 koin emas itu, tetapi tidak sekarang. Namun pemimpin keluarga Qian itu ingin dibayar sekarang juga. Dia juga mengatakan bahwa keluarga Su harus tahu situasinya sekarang. Keluarga Su sedang berada di ambang kehancuran. Dan jika keluarga Su tidak bergabung dengan keluarga Qian, takutnya keluarga Su akan kehilangan tempat di keluarga bergengsi. Namun sang ayah tidak takut dan dia dengan terang-terangan mengusir kedua orang dari keluarga Qian itu. Namun patriark keluarga Qian yang bernama Qian Shihui itu masihlah tidak ingin pergi dan masih tetap dengan pendiriannya. 也能保住望族席位。联姻，你苏家欠我钱，陆杰，你不要给脸，不惧任何挑战。苏家的家产。 Sesaat kemudian Beitian sampai di sana. Beitian langsung mengatakan bahwa keluarga Qian tidak layak untuk menjadi liar di keluarga Su-nya. Karena keluarga Qian itu hanyalah keluarga kecil. Dan Beitian memperingatkan sebaiknya keluarga Qian jangan berani sombong di sini. Merasa diremehkan, si gendut anak patriark keluarga Qian itu tidak terima. Dia melangkah maju dan mengatakan bahwa dia akan meledakkan kepala Beitian. Namun sebelum dia bisa menyerang, Beitian sudah lebih dahulu melayangkan pukulannya dan memukul mundur si gendut itu beberapa langkah ke belakang. Dan pukulan kedua berhasil membuat si gendut itu terkapar di tanah. Melihat anaknya dipukuli seperti itu, membuat patriark keluarga Qian itu tidak terima. Dia lalu melayangkan serangan kepada Beitian.
Namun ayah Beitian langsung turun tangan dan memblokir serangan tersebut. Pada akhirnya, patria keluarga Qian itu membawa anaknya dan pergi dari sana dengan terhuyung-huyung. Sang ayah kemudian mengatakan bahwa tindakan Beitian sebelumnya sedikit impulsif. Tetapi Beitian langsung menjawab bahwa sebelumnya itu adalah tindakan yang paling benar, karena merendah di depan orang-orang seperti itu hanya akan membuat mereka semakin menindas. Dan jika perlu, Beitian ingin mematahkan gigi mereka sebelum mengusir mereka. 变本加厉，得寸进尺。 Namun sang ayah langsung menjelaskan bahwa keluarga Qian berani sombong di keluarga Su, pasti keluarga Qian memiliki latar belakang yang kuat. Dan terlebih lagi keluarga Su masih berhutang 500.000 koin emas kepada keluarga Qian. Beitian yang tidak tahu menahu tentang hutang ini pun langsung bertanya. Sang kakak Su, King Lian, langsung menjelaskan bahwa keluarga Su-nya bisa mempunyai hutang kepada keluarga Qian itu juga karena mereka telah dijebak. Ditambah desakan dari keluarga Han, membuat keluarga Su mereka akhirnya mau tidak mau menulis hutang untuk 500.000 koin emas. Dan jika tidak dilunasi dalam waktu 3 bulan, maka tambang batu besi milik keluarga Su akan disita. Beitian tidak menyangka lagi-lagi keluarga Han menjadi dalang di balik ini yang membuat Beitian semakin dibuat marah. Dan lalu Beitian berkata kepada sang ayah untuk memberinya sedikit waktu lagi. Dan dia akan melenyapkan semua pengganggu keluarga Su-nya. 又是悍将。 Selanjutnya Beitian datang ke sebuah air terjun, yang mana dari ingatan leluhur Su Beihuang, tekanan yang dibawa oleh air terjun setinggi 100 meter, mampu merangsang potensi tubuh fisik, yang mana saat ini Beitian akan melatih sebuah teknik tubuh fisik, yang mana teknik itu disebut teknik 9 kekuatan Tyrannosaurus. 肉身潜力，就能全力修炼。 Namun sayang, percobaan pertama Beitian gagal dikarenakan tubuh fisiknya sekarang terlalu lemah. Alhasil Beitian pun memutuskan untuk berlatih teknik bela diri sejati Xuan Huang terlebih dahulu sebelum melatih teknik tubuh fisik 9 kekuatan Tyrannosaurus. Singkat cerita, Beitian berhasil memadatkan tubuh fisik tahap pertama dari 9 kekuatan Tyrannosaurus. Di saat itu tiba-tiba seekor ular menyerang Beitian, yang membuat ular itu pun pada akhirnya berubah menjadi sate ular dan menjadi makan malam Beitian. Mencapai tahap pertama tidak membuat Beitian puas. Ia kemudian berlatih dengan keras lagi, yang pada akhirnya Beitian pun mencapai tahap selanjutnya yang membuatnya benar-benar puas dan memutuskan untuk kembali pulang. Di tengah perjalanan pulang, Beitian bertemu dengan beberapa orang dan lalu melihat inti spiritual yang dibawa oleh orang-orang ini, yang mana inti spiritual itu adalah salah satu bahan utama untuk menyempurnakan pil pembaruan nadi. Dan pil pembaruan nadi dapat membuat kakak Beitian untuk bisa membangkitkan seni bela dirinya. Kakek tua itu kemudian bertanya kepada Beitian di mana tempat Gunung Hulang yang merupakan tempat tumbuhnya ginseng giok darah. Beitian langsung berkata, apakah kamu mencari ginseng darah untuk mengisi kembali darah sehingga bisa bertahan hidup? Kakek tua itu langsung mengiyakan hal tersebut. Namun Beitian langsung mengatakan bahwa kondisi fisikmu saat ini bahkan jika mengkonsumsi ginseng giok darah sekalipun, kamu tetap akan mati. Kata-kata Beitian itu langsung membuat cucu dari sang kakek merasa marah dan lalu melayangkan serangan kepada Beitian. Sebelum kemudian sang kakek menghentikan cucunya karena sang kakek tahu betul bahwa apa yang dikatakan oleh Beitian adalah kebenaran. Walaupun dia mengkonsumsi ginseng giok darah, dia tetap tidak akan selamat karena hanya dengan menelan pil pemulihan, maka dia akan selamat. Namun sayangnya, bahkan Presiden AI sekalipun gagal 2 kali berturut-turut ketika memurnikan pil pemulihan ini. 小友说的没，艾迪会长连续失败了2。
Beitian lalu mengatakan ciri-ciri yang dialami oleh sang kakek yang membuat sang kakek pun cukup kagum dengan penglihatan Beitian yang sangat akurat. Beitian menjelaskan bahwa satu-satunya cara untuk menyelamatkan sang kakek adalah mengkonsumsi pil pemulihan. Jika tidak ada pil pemulihan, maka kalian perlu mempersiapkan peti mati untuk sang kakek. Mendengar itu, sang kakek benar-benar menghela napas dalam. Dia benar-benar pasrah karena pil pemulihan adalah pil spiritual kelas menengah dan tidak ada yang bisa menyempurnakannya. Cucu sang kakek juga benar-benar pasrah. Apakah memang tidak ada cara lain untuk bisa menyembuhkan kakeknya? Beitian kemudian berkata bahwa dia bisa menyempurnakan pil pemulihan itu asalkan kalian memiliki bahan obatnya. Mendengar itu, sang kakek pun merasa memiliki harapan. Dia lalu bertanya, seberapa yakin Beitian bisa menyempurnakan pil pemulihan? Beitian langsung menjawab bahwa dia sangatlah yakin bisa menyempurnakannya, yang membuat kakek dan cucunya itu pun terkejut. Namun entah kenapa, sang kakek sangat yakin bahwa pemuda di depannya tidak sedang berbicara omong kosong. Dia pun langsung memberikan semua bahan-bahan pembuatan pil pemulihan. Namun sebelum mulai menyempurnakan, Beitian memiliki dua syarat, yang mana syarat pertama, sang kakek harus memberikan inti spiritual miliknya kepada Beitian. Sang kakek pun tanpa ragu-ragu langsung memberikan inti spiritual miliknya bahkan sebelum Beitian mulai menyempurnakan. Syarat yang kedua, jika ada lebih dari satu pil yang berhasil disempurnakan oleh Beitian, maka sisa pilnya akan menjadi milik Beitian. Sang kakek juga langsung setuju dengan syarat kedua ini karena dia tidak percaya bahwa Beitian bisa menyempurnakan lebih dari satu pil. Namun karena Beitian belum memiliki nyala api, dia pun kemudian meminjam api White Sun milik cucu sang kakek. 那一切就拜真火，借我一用。 Mendengar bahwa Beitian tidak memiliki nyala api membuat cucu sang kakek kembali marah. Menurutnya, tidak mungkin seorang alkemis tidak memiliki nyala api dan malah ingin meminjam api milik orang lain. Beitian langsung menegaskan bahwa tidak ada untungnya baginya untuk membodohi kalian. Dan jika kalian tidak percaya, maka kalian bisa menolaknya. Sang kakek kemudian langsung menenangkan cucunya dan memerintahkan cucunya untuk segera meminjamkan nyala apinya kepada Beitian. Sang cucu setuju dan dia ingin melihat bagaimana cara Beitian untuk mengendalikan nyala apinya. 我也懒得给你们炼丹。好，我倒要看看你如何。 Beitian dengan mudah mengendalikan nyala api itu dan lalu mengatakan bahwa dikala dia menyempurnakan pil, jangan ada yang mengganggunya. Ketiga orang itu mengerti dan mereka bertiga pun langsung mundur. Namun cucu sang kakek yang bernama Silan itu masih bertanya-tanya apakah pemuda di depannya ini keterampilan alkemisnya bisa melampaui kemampuan Presiden AI. Sang kakek langsung menjawab bahwa di luar langit masih ada langit. Dan sang kakek merasa bahwa pemuda di depannya ini memiliki sesuatu yang istimewa pada dirinya dan mungkin saja dia bisa membuat pil pemulihan spiritual. Sang kakek sangat yakin dengan intuisinya. Beitian kemudian meminta Ling Er untuk memperkuat bahan-bahan ini sebelum kemudian Beitian mulai menyempurnakan pil pemulihan spiritual. 口开合之美，也许。 Melihat Beitian yang memurnikan tidak menggunakan tungku pil melainkan membuat pil dari udara yang tipis, membuat Silan terkejut karena menurutnya tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan ini. Sang kakek juga bertanya-tanya siapa sebenarnya pemuda ini dan kapan jenius alkemis seperti itu muncul di dekat kota Rauhe. 我也还是借来的。成丹。 Sesaat kemudian Beitian berhasil menyempurnakan 3 pil pemulihan. Melihat bahwa lebih dari satu pil yang berhasil disempurnakan, membuat semua orang nampak terkejut. Sesuai kesepakatan, satu pil diberikan kepada sang kakek dan 2 pil sisanya menjadi milik Beitian. Sang kakek sangat berterima kasih dan dia berjanji setelah dia sembuh dia pasti akan membalas kebaikan Beitian. Sang kakek kemudian mengkonsumsi pil tersebut dan langsung merasakan efek pemulihan yang menyegarkan. 帮你们炼成了回灵丹，驾，看看效果如何。
Melihat kakeknya yang sudah mulai membaik membuat Si Lan senang dan dia pun kemudian memberikan kartu emas Akademi Bintang Jatuh yang berisi 100.000 koin emas di dalamnya kepada Bai Tian. Bai Tian dengan senang hati menerimanya seraya akan pamit pergi. Namun Si Lan menghentikan Bai Tian dan dia bertanya, "Siapa namamu dan di mana tempat tinggalmu?" Tapi Bai Tian tidak menjawabnya sebelum kemudian dia pergi dari sana. 万金币，还请先生不知先生尊。 Sebelum pulang, Bai Tian mampir ke sebuah tempat bernama Menara Lingbao untuk membeli beberapa bahan dan barang yang dia butuhkan. Seorang pelayan menyambut Bai Tian dan lalu meminta Bai Tian untuk menunggunya di sini, dan dirinya akan membawakan semua barang yang dibutuhkan oleh Bai Tian. 叶青莲、火莲果、雪灵参。 Sesaat kemudian pelayan itu kembali dan membawa semua barang yang ingin dibeli oleh Bai Tian dan mengatakan bahwa harga totalnya 390.000 koin emas. Bai Tian lalu mengeluarkan kartu emas Akademi Bintang Jatuh yang diberikan oleh Si Lan sebelumnya, dan ternyata orang dengan kartu emas Bintang Jatuh merupakan tamu VIP di Menara Lingbao yang membuat Bai Tian mendapat potongan harga 20%. 楼贵宾可以享受8折优。 Setelah keluar dari Menara Lingbao, tiba-tiba sebuah pesan menyala pada manik komunikasi, yang mana Nona Mu Ranpen atau biasa disebut Nona Mu Ransi. Mulai sekarang kita panggil saja Nona Mu Ransi. Dia memberi pesan kepada Bai Tian untuk memulai sandiwaranya dan meminta Bai Tian untuk datang ke kediaman Qin Xiang jam 6 malam ini. Singkat cerita, Bai Tian sudah sampai di kediaman Qin Xiang yang mana tugas Bai Tian adalah untuk bermesraan dengan Nona Mu Ransi di depan teman Nona Mu Ransi yang bernama Nona Qianlu. Bai Tian mengerti dan dia pun melakukan sandiwaranya dengan sangat baik. Tetapi ketika Nona Qianlu tidak memperhatikan mereka, Nona Mu Ransi pun langsung menjaga jarak dengan Bai Tian. 好的演戏呢，居然这么亲密。一群不凡，而且 Nona Qianlu kemudian bertanya bagaimana asal muasal kalian berdua bisa bertunangan. Nona Mu Ransi menjawab bahwa kakek Bai Tian adalah seorang alkemis dan kakek Bai Tian telah menyelamatkan nyawa kakek Nona Mu Ransi yang membuat mereka berdua pun dijodohkan dan saat ini bertunangan. Membicarakan ini membuat Nona Mu Ransi teringat dengan kakek Nona Qianlu yang saat ini sedang terluka parah dan menanyakan bagaimana keadaannya. Nona Qianlu menjelaskan bahwa saat ini kondisi kakeknya semakin memburuk dan bahkan sekarang kakeknya sudah koma. Semua dokter dan alkemis terkenal di kota Lanhuo telah didatangkan oleh keluarga Qin untuk menyembuhkan sang kakek, dan bahkan Presiden AI pun telah diundang oleh keluarga Qin. Tapi sayangnya semuanya gagal. 北天的爷爷是炼丹师，能医吗？我秦家几乎请遍。 Menanggapi percakapan itu, Bai Tian langsung mengatakan bahwa dia mempunyai sebuah pil yang bisa menyembuhkan kakek dari Nona Qianlu, yaitu pil pemulihan spiritual. Mendengar itu, Nona Qianlu langsung teringat dengan perkataan Presiden AI bahwa pil pemulihan spiritual dapat menyembuhkan penyakit kakeknya. Bai Tian mengatakan bahwa dia memiliki pil pemulihan spiritual dan jika Nona Qianlu mau, dia bisa menjualnya kepada Nona Qianlu. Namun Nona Mu Ransi yang tidak tahu betapa langkanya pil pemulihan spiritual itu pun langsung mengatakan bahwa Nona Qianlu adalah sahabatnya. Kenapa Bai Tian harus menjualnya? Kenapa tidak memberikannya saja? Bai Tian menjawab bahwa dia mendapatkan pil ini dengan harga yang sangat mahal, jadi dia tidak bisa memberikannya secara gratis. Nona Qianlu bertanya berapa harga pil itu. Bai Tian menjawab bahwa harganya 300.000 koin emas. Mendengar harga yang sangat mahal membuat Nona Mu Ransi langsung menjewer Bai Tian saat itu juga. Namun Bai Tian langsung menjelaskan bahwa nilai 300.000 koin emas itu disebut kecil jika dibandingkan dengan sebuah nyawa. 听过回灵丹吗？回灵丹，这回灵丹是我消耗极大代价得来的，30万金币换一条命，一个。 Alhasil Nona Qianlu pun setuju dan dia akan membeli pil tersebut. Tetapi dia harus memastikan terlebih dahulu keaslian pil tersebut. Bai Tian mengerti, dia lalu mengeluarkan pil pemulihan tersebut dan memberikannya kepada Nona Qianlu, seraya mengatakan bahwa Nona Qianlu bisa membawa pil ini terlebih dahulu, lalu memberikannya kepada kakeknya
Dan setelah kakek Nona Qianlu sembuh, maka Nona Qianlu bisa memberikan 300.000 koin emas itu kepada Bai Tian. 让我赖账吗？这世间见你的未婚夫真的很特别，我定双手奉上。好， Setelah selesai makan malam dan setelah membayarnya, Nona Qianlu pun buru-buru pamit dan ingin mencoba pil tersebut kepada kakeknya. 回家。 Setelah itu Nona Muransi masih memiliki tugas sandiwara bagi Bai Tian, yang mana sandiwara kali ini Nona Muransi akan menggunakan batu memori untuk merekam adegan dia dan Bai Tian tidur bersama. Bai Tian setuju-setuju saja, tapi Bai Tian menghimbau di saat akting, Nona Muransi tidak boleh mengambil keuntungan darinya dan tidak melakukan hal-hal aneh. Mendengar itu Nona Muransi langsung marah, karena seharusnya dialah yang mengatakan hal itu. 共枕的画面送回家族，可恶！哼，这句话应该是我。 Kemudian Bai Tian mengatakan untuk memulai sesegera mungkin sandiwaranya, karena Bai Tian harus secepat mungkin berlatih dan tidak bisa membuang waktu terus-menerus seperti ini. Nona Muransi kemudian pergi untuk mandi terlebih dahulu dan berganti pakaian seksi. Kemudian Bai Tian juga berganti pakaian, dan sesaat kemudian mereka berdua pun telah siap untuk melakukan sandiwara tersebut. 如果他敢乱来，给我扭断。